Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bertemu lagi dengan saya Romo Martinus Jokololono, Pastor Paroki di Paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Bersama-sama kita dalam acara Ceritaku Bareng Tuhan. Cerita ini kita ingin mendengarkan kisah-kisah tentang saudara-saudari yang memiliki pengalaman iman. Itu Anda juga punya, kita semua punya, tapi kita ingin mendengarkan kisah saudara-saudari kita dalam iman. Pagi hari ini saya bersama dengan tamu istimewa yang setiap hari datang ke gereja. Silahkan memperkenalkan diri Mas Cito. Baik Romo, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan saya Yohanes Pemandi Harjanto, biasa dipanggil Jito. Itu sapaan akrab atau nama alias atau paraban ya cara Jawanya gitu. Saya bekerja di Gereja Santo Mikael Pangkalan TNI Adi Sucipto di administrasi sekretariat paroki. Demikian. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja kita tidak hanya didukung oleh kegiatan-kegiatan yang besar yang kelihatan, tapi juga oleh sekretariatan bersama dengan Mas Cito. Tapi hari ini kita mau cerita yang lain. Mas Cito ini pada suatu ketika dia pernah pengen jadi Romo dan pernah mengalami masa pendidikan. Dulu kok pengen jadi Romo, kenapa Mas? Baik, mau ceritanya memang dulu pengen jadi Romo itu karena saya juga terkesan dengan postur seorang Romo. Ya, segemuk saya enggak ya? Dulu Romo sinten? Ada Romo saya kurang di paroki mana Mas? Di paroki Santo Petrus dan Paulus Lepu. Jadi dulu itu seringkali Romo paroki itu berkunjung ke rumah-rumah. Ya sekedar kunjungan sapaan kepada umat yang memang bila dilakukan ketika mungkin ada waktu luang dan untuk menyapa umatnya. Jadi suatu ketika saya juga di rumah saya juga dikunjungi sama pastor tersebut. Jadi itu merupakan kunjungan rutin mungkin gitu ya. Lalu ya biasa anak kecil kan, kayaknya ini menarik juga ini. Ada seorang pastor yang waktu itu beliaunya itu tidak pakai sepeda motor atau mobil, ngepit alias Romo Londo ya? Sepeda. Iya, Romo Londo. Itu Romo. Jadi saya terkesan ini ada sapaan seorang gembala turun langsung ke umatnya lalu memberikan ya sekedar say hello mungkin, tapi itu justru meneguhkan umatnya. Say hello sederhana tapi mengesan bagi hati. Terus kapan mulai pengen jadi Romo? Waktu itu SMP saya kelas 3 di salah satu SMP Katolik. Kemudian sama teman-teman saya kurang lebih kalau nggak salah 4 atau 5 orang itu pengennya dulu melanjutkan ke SMA yang Katolik juga. Tetapi ada tawaran kemudian dari Bapak Kepala Sekolah waktu itu, bagaimana kalau dicoba mendaftar ke seminari Pertayudan. Lalu saya cari apa tuh seminari, jadi pastor, jadi apa. Rupanya timbul lagi keinginan saya untuk jadi pastor atau seorang Romo gitu ya. Lalu kemudian bersama teman-teman saya itu istilah apa ya, belajarlah, ada semacam dalam tanda kutip kursus bahasa Inggris untuk menyiapkan ketika besok ya wawancara masuk seminari. Kemudian ada bahasa Indonesia dan sebagainya itu. Jadi memang dari Bapak Kepala Sekolah sendiri yang dulu juga alumni dari Vanlit kalau nggak salah, itu juga menginginkan atau memberikan wawasan yang lebih luas, tidak hanya sekolah yang nyuwun sewu biasa, tetapi lebih kualitasnya lebih tinggi. Akhirnya dari berapa orang? 4 orang ya? Kalau nggak salah 4 orang saya. Ya, masuk semua nggak Mas? Waktu itu 4 orang masuk semua. Lalu memang 1 orang itu memang dari SMP lain ya. Yang 3 orang dari satu SMP dengan saya. Oh, akhirnya 4 orang masuk semua itu ya? 4 orang masuk semua. Tahun berapa itu Mas? Dari SMP saya 93. 93. Bapak Ibu, saya masuk seminari tahun 2002. Jadi beliau itu senior saya. Saya hormat kalau Mas itu. Kalau di sini saya hormat, saya Romo di sini. Kalau di sini saya Romo, dia mengikuti saya. Ya, baik. Jadi itu. Jadi berapa tahun akhirnya ada di seminari itu? Dari masa di SMA atau nanti sampai di mana? Akhirnya kok
sekarang ini beliau adalah seorang romo dari seorang anak dengan satu orang anak. Kisahnya bagaimana di seminari itu, ada pengalaman mengesan atau apa? Berapa tahun di seminari? Saya masuk seminari 93, kemudian di seminari Mertoyudan itu saya selama 4 tahun sampai tahun 1997. Kemudian di seminari tentu saja banyak sekali pengalaman, entah ya pengalaman mungkin hanya sekedar pengalaman biasa, tetapi bagaimana kita memaknai pengalaman itu, sungguh bagaimana Tuhan memberikan tanda-tandanya atau memberikan istilahnya menuntun pada kita. Nah, dari Mertoyudan 97, 98, kemudian saya kok tertarik masuk ke MSF. Ya. Ini Seminaris Keluarga Kudus ya. Itu. Kemudian saya solicitasi dan diterima di MSF di kota Salatiga, di Wisma Bethlehem, di novisiat waktu itu. Jadi saya di novisiat selama 1 tahun. Kemudian 98-99 saya melanjutkan ke Wisma Nazaret atau Sekolah Stikat MSF di Jalan Tangerang. Itu loh Gereja Banteng. Ya, Gereja Banteng. Yeah. Kemudian 98-99 saya sampai ke tingkat 3 saja. Tingkat 3. Berarti 3 tahun di sana. 3 tahun. Jadi kalau dijumlah sampai tahun berapa? 2000 berapa akhirnya mengundurkan diri? 2000 Pak. Tahun 2000, berarti 93 sampai 2000, 7 tahun mengalami pendidikan di sana. Tentu ada begitu banyak pengalaman. Mungkin kalau di Banteng ada pengalaman mengesan? Pengalaman mengesan ketika saya jadi frater yang asistensi. Itu saya kan tiap tahun ada namanya asistensi di paroki. Iya, asistensi itu setiap Paskah ya? Paskah bisa, Natal bisa. Biasanya dua-duanya. Ya, membantu romo ketika perayaan Natal atau Paskah. Ya, waktu itu saya asistensi di Paraan, kalau nggak salah Paraan atau Temanggung, kan juga termasuk miliknya MSF ya. Ya, di MSF juga. Di sana waktu itu saya pas Hari Suci, berarti menjelang Paskah. Jadi saya ke sana menuju lokasi, ya kita istilahnya bukan ke kapel atau ke stasi atau ke gereja, bukan, kita ditempatkan di rumah umat. Waktu itu 3 hari, jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian pas perjalanan ke sana pun tidak memakai kendaraan biasa. Kita hanya ngojek ngojek pun itu masih waktunya gerunjal terus malah medannya juga sulit, hujan ular pas sampai ke sana. Waktu itu masih hujan. Nah, pengalaman menarik bagi saya terkesan itu ketika Kamis Putih itu umat yang ngumpul, kalau dijumlah mungkin jari-jari kita pun masih turah-turah lebih. Jadi hanya sekitar belasan, 12-15 orang. Itu pun mereka berkumpul dengan ya istilahnya dengan sangat sederhana. Mungkin tidak memakai pakaian yang resmi seperti biasa yang kita gereja, tapi sungguh dengan sederhana. Kalau di sana kan hawanya dingin, pakai jaket, ada yang pakai selimut juga, sarung. Enggak sarung tentu saja itu. Makanya ketika itu saya juga sungguh merasakan bagaimana Tuhan memanggil mereka untuk berkumpul bersatu, dan waktu itu saya sendiri. Frater memimpin ibadat saya sendiri, kemudian sampai Jumat dan Sabtu saya pun masih tetap sendiri. Itu salah satu kesan ketika menjadi frater. Ya, pengalaman mengesan bahwa ada umat yang mengalami situasi seperti itu. Kita di tempat lain mengalami dengan megahnya perayaan, di sana ada pengalaman-pengalaman sederhana, tapi di tempat itu pun Tuhan ada. Ya. Lalu ini pengalaman yang mungkin banyak orang mengatakan, saya dulu juga pernah mau keluar dari seminari. Banyak orang mengatakan keluar dari seminari itu adalah sebuah aib, macam-macam mengatakan seperti itu. Tapi tentu di balik itu ada pengalaman panggilan bahwa Tuhan menyertai kita untuk memantapkan hati, memilih pilihan untuk meninggalkan seminari bukan sebagai sebuah pelarian, tapi sebagai kenyataan bahwa
ini bukan panggilan saya. Dan tidak mudah untuk seorang frater memutuskan untuk keluar dari seminari. Maka kalau jenengan pada akhirnya memutuskan keluar seminari itu pasti ada ceritanya, Mas. Mungkin ada kisah yang mau diceritakan. Oke, waktu itu retret terakhir kelas 3 atau tingkat 3 di sekolah Tingkat. Retretnya juga di Wisma Bethlehem Salatiga. Tapi waktu itu saya atau kami ketempatan di Bertinianum, jadi di Postulat. Memang kamarnya kan berbeda. Kemudian di bawah bimbingan Romo Margo waktu itu, Margo Murwanto. Kemudian untuk sampai memutuskan lanjut atau tidak itu cukup apa ya istilahnya, pergulatan batinnya, pergulatan pengalaman panggilan itu cukup bukan berat tetapi cukup menyita tenaga, waktu, dan juga apakah ini benar panggilan saya itu loh. Sekali peristiwa waktu itu kalau nggak salah hari ketiga retret itu sebelum misa siang atau misa terakhir jadi penutupan, pagi itu udah diminta coba kamu ke kapel karena di sana ada kapel, mohon petunjuk ke Tuhan gimana mau melanjutkan sebagai frater atau keluar, memutuskan diri keluar. Waktu itu sungguh pergulatan yang ya saya boleh katakan berat bagi saya, karena waktu itu kalau melanjutkan sebagai frater apakah memang saya terpanggil untuk selanjutnya menjadi romo. Tapi kalau saya keluar bagaimana dengan, saya takutnya dengan komentar-komentar romo. Itu kan banyak sekali yang mengatakan netizen, maaf. Ya, seperti netizen banyak keluar ya, emang memberikan komentar. Kalau keluar itu pasti ada karena tergoda. Wah, itu yang sering kali menjadi nomor satu untuk dibicarakan. Tetapi waktu itu saya mohon petunjuk bagi Tuhan. Saya itu gimana Tuhan gini. Saya punya dalam hati itu mengadu Tuhan, tolong berikan petunjuk. Satu yang bagi saya itu menurut saya petunjuk dan saya refleksikan mendalam itu ketika saya berdoa, pokoknya merenung limbang-limbang itu ada satu bunga dari altar itu jatuh lok. Waktu itu kalau nggak salah bunga adenium atau apa namanya itu hiasan altar, saya nggak lupa apa itu. Waktu itu saya kaget. Apa makna ini, peristiwa ini loh. Kemudian saya refleksikan, saya renungkan, mungkin ternyata ini menjadi petunjuk untuk saya. Bunga itu semuanya indah di altar, maksudnya di atas altar. Tapi ada satu bunga yang jatuh di altar, di bawah altar. Itu saya refleksikan sebagai diri saya. Saya tidak dipanggil untuk menjadi romo atau melanjutkan ke jenjang berikutnya, tetapi saya tetap ada di sekitar altar itu. Saya tidak kemana-mana, saya tidak akan meninggalkan kecuali ada orang yang mengambil dan membuangnya. Nah itu saya refleksikan mendalam di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan sungguh saya refleksikan menjadikan saya itu nggak tahu apa yang lain. Itu Romo ya saya refleksikan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami di seminari kalau ada romo yang tahbisan kami tepuk tangan. Sama, saya di seminari tinggi dulu, kalau ada frater yang akhirnya memutuskan untuk keluar dengan kemantapan hati, kami juga tepuk tangan. Karena apa? Karena ini keputusan yang penting untuk setiap pribadi. Maka saya pikir itu pilihan yang luar biasa, cukup berat. Kita minum dulu. Santai aja, Mas. Siap, Romo. Saya juga kian ngomong. Saya ngomong sedikit, tapi ini saya sebagai pengalaman saya sendiri. Bapak saya dulu juga mengatakan ketika saya di seminari, ketika saya juga mau mengatakan keluar, bahkan itu baru bulan pertama itu Mas di seminari yang berat itu, bapak saya mengatakan, "Nak, Le, yang penting kamu sudah mencoba. Tuhan memanggil, kamu sudah mencoba. Kalau kamu
terima dan akhirnya melanjut terus, itu berkat Tuhan. Kalau kamu pun pulang, Bapak Ibu tetap setia, siap untuk menyambutmu. Saya pikir itu pengalaman rohani yang sangat luar biasa bagi saya sendiri, peneguhan yang sampai hari ini masih terus saya jalankan. Juga ada seorang penulis, seorang mantan Yesuit, Serikat Yesus yang namanya Chris Lawney, dan dia menulis dengan ungkapan yang sangat indah. Dia bangga dengan seorang pengikut Ignatius Loyola namanya Franciscus, paus kita sekarang, dengan mengatakan demikian. Ya, Franciscus menjadi pastor bahagia, dan saya menjadi seorang banker. Dia seorang kerja di bank, dan dia mengatakan ya dia bahagia, saya bahagia, dan saya tidak perlu pengen jadi romo dalam arti tertentu, karena saya memang panggilannya seperti ini. Saya memang menjadi romo itu amat baik, tetapi Tuhan tidak menginginkan romo yang tidak bahagia, dan ini menjadi panggilan hidup saya. Terima kasih Mas. Nah, sekarang kisahnya sudah sedikit terbuka. Mas Jito ini senior saya dan menjadi akhirnya memilih untuk meninggalkan seminari. Kok bisa-bisanya sekarang sampai di gereja ini jadi bekerja di sini sudah berapa tahun Mas? Dari 2010. 2010, udah 10 tahun lebih. Apa kisahnya Mas? Ya baik, dari tadi yang saya keluar lalu menemukan makna saya waktu itu, saya merasakan ada tadi itu Tuhan menuntun saya, dan rasa waktu itu ditanya sama Romo Bimbing, gimana perasaanmu ketika memutuskan kamu keluar? Saya pelong Romo, jadi nggak ada beban ketika saya memutuskan keluar. Ada sesuatu yang tetap mendorong ataupun tetap menuntun, jadi tidak menjadi bimbang lalu melayang-layang dan sebagainya, nggak karuan. Nah, itu saya rasakan Tuhan ada di sana, dan pengalaman sampai di sini pun, di gereja Pangkalan pun itu menjadi saya rasakan bahwa Tuhan tetap membimbing, menuntun saya. Waktu itu kalau nggak salah saya ceritakan, setelah keluar, memutuskan untuk keluar dari Mater, lalu kemudian saya tetap melanjutkan studi sampai selesai. Kemudian ada teman nawari saya untuk sedikit namanya juga untuk mencari hidup, mencari selembar 2 lembar penghidupan gitu, selembar 2 lembar 100.000. Nah, itu kan ya kita kerja bareng, kemudian beberapa kali mungkin ada jatuh bangun dalam usaha itu. Lalu saya nggak tahu siapa yang menuntun, tapi yang jelas itu Tuhan yang menuntun. Saya pernah tinggal di salah satu lingkungan. Di lingkungan mana? Di lingkungan Pelem. Yeah. Kalau nggak salah 2007-2009. Itu waktu itu gereja Pangkalan itu masih berstatus ikut Bajiro. Ya, ikut. Itu. Baru nanti 2009 jadi paroki mandiri. Saya tuh sudah di Pelem dengan teman saya kerja, merintis usaha. Usaha. Lalu saya kurang tahu bagaimana ceritanya. Dulu itu kalau nggak salah ada semacam pendataan umat atau mungkin istilahnya sensus atau dulu itu. Waktu itu perdana. Kemudian saya juga didata, latar belakangnya gimana, pendidikannya dulu apa. Nah mungkin saya ketangkap di situ sama Romo Yos. Bahwa ini ada namanya Jito dan sebagainya, dengan teman-temannya, dengan kos atau tempat tinggal di Pelem, tapi kok dengan basic dari seminari. Saya mungkin ceritanya seperti Romo, saya kurang tahu aslinya gimana. Nah kemudian saya juga mengikuti kegiatan orang muda waktu itu, Mudika. Saya beberapa kali ikut juga di kegiatan gamelan juga. Nah, kemudian kok lama-kelamaan mungkin Romo Yus tahu saya itu siapa, mungkin latar belakangnya seperti apa. Nah, dicomotlah saya dipanggil ke sini. Waktu itu sore rapat, kemudian saya ditawari bagaimana kalau kamu kerja di sini. Ya, enggak apa-apa Romo, saya terima. Kemudian syaratnya apa? Saya nanti untuk mencukupi, maksudnya memenuhi persyaratan. Kemudian dicoba bulan 2 bulan. Akhirnya saya mulai ikut langsung di sekretariat 2 Romo.
di Dewan Paroki. Saya kurang tahu bagaimana ceritanya kok sampai waktu itu ada Mas Tarman dan sebagainya itu di Dewan. Jadi setelah itu jadi pegawai di sini. Kemudian tahun berikutnya saya 2012 kalau nggak salah, saya dengan teman-teman di sini diangkat di pegawai tetap. Ya. Baik, ini kisahnya sampai di situ. Mungkin ada 1-2 cerita tentang paroki ini yang mengesan, entah pengalaman menarik dengan umat, entah pengalaman dengan Romo, entah dengan apapun. Mungkin 1-2 kisah, Mas. Di paroki ini sejauh saya mengalami memang banyak sekali kisah turun naik untuk kegiatan, untuk umat yang bergeliat itu. Saya saya nggak tahu pernah bercerita dengan Romo Yos. Bagaimana Romo sebenarnya, atau ketika Nyun Sewu mungkin paroki-paroki yang lain sudah berumur 70-80 tahun, apakah dulunya seperti ini? Maksudnya harus merintis dari nol, kemudian bagaimana umatnya itu harus saling berkomunikasi, jatuh bangun, membangun sebuah paguyuban umat Allah di paroki seperti ini. Nah, ternyata dari pengalaman-pengalaman saya membaca buku mereka atau paroki yang berusia lanjut itu ya juga punya pengalaman seperti ini. Maksudnya kita baru 5 tahun, kemudian baru 10 tahun pertama untuk membentuk sebuah paguyuban umat yang solid, kemudian yang punya greget dan sebagainya itu tidak mudah. Banyak sekali mungkin ya kisah-kisah yang entah ada yang judai Romone, entah Romo yang mungkin karena kesibukannya kurang turun ke umat dan sebagainya, seperti itu juga menjadi warna di paroki ini, Romo. Oke. Jadi ini pergulatan di paroki baru, karena paroki kita juga baru 10 tahun, 11 tahun ini kita bersama-sama berproses untuk itu. Tapi satu mungkin Mas ya, pengalaman membahagiakan di tempat ini apa Mas? Saya merasakan ya suatu kegujuban ya. Sebetulnya umat ketika saya di Pelem tuh keguyubannya itu memang kental banget. Untuk menggerakkan umat itu begitu mudah. Yang saya alami dengan mungkin macam-macam lingkungan, karakteristik masing-masing itu ada ciri-ciri mereka sendiri. Tapi yang saya alami keguyuban umat tetapi mungkin apakah lebih dipengaruhi hanya Nyun Sewu hanya untuk gayang-gayangan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas umat itu guyup sekali, Romo. Ketika ada kerja bakti di sini, korve lah istilahnya dulu waktu zamannya sebelum corona ini. Tapi kalau sekarang kan masih tetap dengan PSBB dan sebagainya. Jadi saya sendiri merasa senang sekali ketika umat itu guyup. Tuhan ada di sana hadir ketika saling berkomunikasi dengan enak, saling tolong menolong. Ketika ada yang repot ke gereja ya dibantu, entah dijemput dengan mobil, entah dijemput dengan motor dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita mendengarkan kisah Tuhan bersama dengan Mas Cito. Dia yang dulunya pengen menjadi Romo, itu panggilan mulia, memutuskan untuk meninggalkan seminari dengan lapang dada, dengan kesulitan dan tantangannya, tapi akhirnya menyerahkan diri juga di dalam pelayanan dalam gereja, menjadi sekretariat di paroki kita, dan terus-menerus bergulat dengan perjuangannya, tapi juga menemukan Tuhan dimanapun berada, juga di tempat ini, dalam perjumpaan dengan umat, dalam perjumpaan dengan imam, dalam pergulatan hidup masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita dengarkan 1-2 hal mungkin refleksi pendek Mas atas pengalaman panjang hidup jenengan yang dulu pengen jadi Romo, sekarang sampai di sini, dan juga dalam keluarga macam-macam. Baik, yang jelas dan saya rasakan Tuhan tetap menyertai saya dengan banyak cerita, tentu saja, baik yang mungkin ketika saya gundah, mungkin ketika saya senang, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah keluarga yang saya alami sampai saat ini. Dan saya justru begitu terkesan ketika Tuhan mempertemukan saya dengan istri
tidak kemana-mana, tidak ngulon, tidak ngitan, Hmm. tidak ngidul, tidak ngalor, tapi justru di sini, Gereja ini, di gereja ketemu ini, dengan dan Tuhan. itu menjadi sebuah syukur saya yang sungguh saya alami dan saya rasakan. Itu dong. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tuhan selalu menyertai. Panggilan hidup kita yang kita terima dengan mantap menjadikan kita disertai Tuhan. Kita bekerja sama dengan Tuhan dalam pengalaman hidup Mas Cito, dalam pengalaman dia menjadi seorang frater, dalam pengalaman dia memilih untuk menjadi seorang pelayan di gereja sampai hari ini, dan terus ke depan yakin Tuhan menyertai. Inilah cerita Mas Cito bareng Tuhan. Kita punya cerita kita masing-masing bareng Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apa cerita Anda bareng Tuhan? Terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi atas acara yang kita tawarkan setiap minggu ini. Terima kasih, matur nuwun Mas Cito. Terima kasih untuk Anda semua. Tuhan memberkati kita. Berkah.